Tiba-tiba orang tuanya nelpon saya. Berapa tahun kemudian, Pak Masri, anak saya ini sudah meninggal. Kecerdasan yang wajib dimiliki oleh orang-orang para pemimpin itu yang paling unggul adalah justru pada kemampuan kecerdasan emosionalnya, kemampuannya berinteraksi, bersosialisasi, dekat dengan orang lain. Ya, jadi pingin terus di sini, tidak mau keluar ya, nyaman juga. Kembali lagi di Wintalks, podcast Universitas Widya Nusantara bersama saya Ahmil. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang tokoh di bidang keperawatan, bahkan bisa disebut beliau ini adalah 01-nya perawat di Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau sudah lama saya kenal. Ada hal yang sangat membuat saya terkagum-kagum. Ada satu statement beliau ketika pernah saya tanyakan, Pak, Bapak punya keilmuan yang luar biasa kan? Mau gak jadi akademisi saja? Karena beliau ini adalah seorang yang aktif di rumah sakit terbesar di Sulawesi Tengah, di Undata, memegang jabatan di sana. Kemudian saya bertanya tentang apakah beliau mau gak jadi akademisi saja Pak? Karena kemampuan dan kapabilitas beliau. Beliau kemudian mengatakan, dan ini statement yang sangat luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa yang membuat saya kagum. Kata beliau, Ahmil, kalau semua yang memiliki keilmuan itu menjadi akademisi, maka siapa lagi yang akan mempraktekkan kemampuan dan keilmuannya itu ke masyarakat langsung, ke pasien langsung. Saya mendengar itu kemudian akhirnya terdiam. Oh iya juga ya. Luar biasa. Ternyata beliau memang sudah pernah ditawari oleh beberapa kampus menjadi tenaga dosen saja di situ karena kapasitas dan kapabilitas beliau yang seperti saya sampaikan, namun kemudian menolak dengan alasan itu, alasan tentang pengabdian. Baik, bersama saya sudah hadir Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Bapak Masri Daeng Taha, Escape Nurse MCAP ya? Ya, Magister Keperawatan. Selamat datang Pak, terima kasih sudah mau hadir di podcast Wintalks ini, podcast Universitas Widya Nusantara. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Luar biasa, baik. Kita akan banyak ngobrol seputar background Bapak, karena seorang Ketua PPNI, perawat pastinya. Tapi sebelum ke sana Pak, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol hal dulu seputaran pribadi Bapak. Saya ketika pertama kali ketemu Bapak, seingat saya itu waktu itu menguji skripsi mahasiswa, lalu kemudian lihat nama Bapak, saya agak tertarik tuh. Ada kata Daengnya di situ. Saya kalau Daeng itu biasanya ke Sulsel, khususnya ke Makassar, di suku Makassar. Tapi kaget juga karena asal Bapak itu ternyata bukan dari situ. Bisa perkenalkan dari mana asalnya, kenapa ada Daengnya itu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Universitas Widya Nusantara pada hari ini telah mengundang saya untuk melakukan podcast, berdiskusi seputar persatuan perawat dan apa itu profesi perawat khususnya di Sulawesi Tengah. Betul. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi nama saya sudah tadi disebutkan. Asalnya saya juga sebenarnya anak pulau ya. Anak pulau. Ya, saya Pulaunya di mana itu Pak? Saya dari Banggai Kepulauan. Asalnya. Kepulauan. Jauh kalau kita dari Palu, berapa kalau jam naik darat kita harus melewati 14 sampai dengan 16 jam. Wow. Sampai di Luwuk Banggai di pelabuhannya, kemudian kita menyeberang lagi ke ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan Salakan, itu kurang lebih 4 jam. 4 jam. 4 Tapi jam. itu kapal besar nggak Pak? Kapal besar. Kapal besar ya. Kapal besar. Kemudian setelah itu kalau menuju ke kampung saya butuh waktu 1,5 jam lagi dari Salakan ke kampung saya. Tepatnya di perjuangan betul Pak. Palu 16 jam. 16 jam sampai di mana itu di Banggai. Pelabuhan Luwuk Banggai. Pelabuhan Luwuk Banggai, kemudian menyeberang 4 jam. 4 jam. Sampai di pelabuhannya di sana naik
mobil lagi. Mobil lagi 1 jam setengah. 1 jam setengah ke kampung saya ya. Luar biasa di itu, Totikum Selatan. Di mana, Pak? Di Kecamatan Totikum Selatan. Totikum Selatan. Totikum Selatan ya. Jadi ke arah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut. Nah, jadi kampung saya itu lebih dekat di Kabupaten Banggai Laut daripada di ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan Selatan ya. Jadi dia lebih dekat ke Banggai Laut ya. Jadi akses orang-orang kampung saya itu baik pendidikan, sekolah, kesehatan itu lebih banyak orang menyeberang ke Banggai Laut. Kalau orang-orang pesisir di timur Banggai Kepulauan itu lebih dekat ke sana karena aksesnya lebih mudah lewat laut transportasinya daripada mereka lewat jalan darat begitu. Darat ya. Tapi fasilitas pendidikan dan kesehatan itu sudah memadai nggak Pak di daerah sana? Atau masih kurang? Karena saya kalau dengar cerita Bapak perjuangan ke sana agak jauh itu. Sekarang alhamdulillah kalau kita lihat misalnya di kampung saya itu beberapa tahun terakhir memang sudah dimengkarkan menjadi kecamatan sendiri dan berdiri puskesmas tersendiri, puskesmas Pemekaran. Tapi kalau kasus-kasus yang perlu rujukan, masyarakat di sekitar kami itu di kecamatan Totikum Selatan, kemudian ada lagi pesisir kecamatan Liang yang dekat dengan Banggai Laut. Ketika kasus-kasus besar itu, mereka lebih banyak rujuk ke Banggai Laut, rumah sakit Banggai Laut. Nah, SD itu. Di sana berarti Pak? Saya SD di kampung kemudian SMP di Banggai, Banggai Laut itu. Jadi kata Banggai itu pusatnya Banggai Laut sebenarnya, karena pusat sebelum mekar menjadi kabupaten sendiri itu kerajaan, pusat kerajaan itu di Banggai Laut. Kerajaan di Banggai Laut. Dan bukti-bukti sejarah bahwa Banggai Laut itu adalah pusat kerajaan itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Apa anunya Pak? Ada keraton, ada makam raja-raja Banggai Laut. Tapi karena jadi destinasi wisata nggak sekarang? Oh ya, sampai saat ini menjadi destinasi wisata, dan yang paling terkenal itu kalau di Banggai Laut itu adalah pengantaran burung maleo. Ada penangkaran gitu. Penangkarannya ada di Banggai, di daerah Batui, setahu saya. Tapi menurut sejarah bahwa orang-orang yang memelihara burung maleo ini belum bisa makan telur burung maleo itu sebelum diserahkan kerajaannya di Banggai Laut. Dan jadi, ada festival. Ada festivalnya tiap tahun itu dan melibatkan. Di bulan berapa? Biasanya Desember. Nah, Desember. Buat kalian yang pecinta berwisata bisa mengunjungi Banggai Laut. Festival pelepasan burung maleo di bulan telur Desember. Burung maleo. Telur burung maleo. Jadi diantar dari Banggai, dari Kabupaten Banggai, Kecamatan Batu itu, kemudian mereka sampai ke Banggai Laut. Jadi nampak tilas orang-orang terdahulu mengantar telur burung maleo itu untuk pertama kali tiap tahun dia bertelur, kemudian diserahkan kerajaannya di Banggai Laut gitu. Jadi Banggai Laut itu memiliki kerajaan yang sejarahnya begitu panjang, dan kerajaan Banggai Laut itu memiliki hubungan yang begitu erat dengan kerajaan di Jawa, kerajaan Makassar di Gorontalo, kerajaan Buton di Bau-Bau, dan kerajaan Ternate. Jadi ada hubungannya, sehingga di Banggai Laut itu selain orang Banggai Laut sendiri atau orang Banggai asli, sana juga ada orang Makassar, Bugis Makassar, kemudian orang Buton yang dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada orang Bajo, kemudian ada orang Ternate begitu. Jadi di sana di Banggai Laut itu, karena memang pusat kerajaan dan mereka punya sejarah panjang, hubungan tali persaudaraan ini, perdagangan dan sebagainya itu sudah sejak lama begitu. Sejak lama. Sehingga kalau ketika misalnya tadi ditanya saya dari Banggai kemudian ada Daengnya, ada kaitannya dengan sejarah-sejarah itu. Jadi kakek saya memang berasal dari Sulawesi Selatan, dari tepatnya dari Galesong, Takalar. Kemudian Takalar, mereka merantau ke arah Banggai
laut dan banggai kepulauan dengan misi perdagangan dan agama. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi memperkuat agama Islam waktu itu untuk disebarkan dan perdagangan. Berarti kakeknya Pak Masri ini adalah bagian dari penyebar agama Islam di masa itu. Begitu kira-kira. Okay. Saya kalau ketemu dengan orang Banggai atau orang Banggai Laut, ada satu kesan atau satu pemahaman yang saya dapatkan bahwa orang-orang Banggai dan Banggai Laut itu para pejuang. Bahkan kemarin saya sempat podcast dengan salah satu mahasiswa juga dari sana. Beliau menceritakan kisah hidupnya. Jadi saya makin menguatkan kesimpulan saya bahwa orang Banggai Laut itu atau orang Banggai lah secara umum itu para pejuang dalam tingkat apapun atau dalam profesi apapun, termasuk dalam hal pendidikan. Berarti Bapak SD di sana, saya yakin ya kita tahu ya Sulawesi Tengah tidak ingin mendiskreditkan atau ingin merendahkan, tapi Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang tingkat perkembangannya belum terlalu maksimal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, apalagi di Jawa, apalagi daerah-daerah lain yang selain ibu kota misalnya. Pasti dahulu di zaman kita itu fasilitas, kemudian keadaan, infrastrukturnya itu belum terlalu memadai. Apakah itu dialami oleh Pak Masri juga? Dan itu infrastruktur yang kurang memadai itu informasi yang belum terlalu banyak gitu. Itu akhirnya yang menyebabkan menjadi kendala generasi-generasi di zaman saya atau bahkan lebih senior dari saya itu untuk mendapatkan akses pendidikan juga tidak maksimal. Makanya saya bilang kalau ada yang di generasi saya atau di generasi di atas saya itu yang punya pendidikan bagus atau pendidikan yang tinggi, ada satu komponen yang ada di dalamnya, pasti tingkat perjuangannya itu besar di dalamnya untuk bisa mencapai itu. Apakah itu dialami oleh Pak Masri juga di zaman iya, betul. Itu sangat betul sekali kondisi seperti itu yang dialami oleh warga kami di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan terutama. Jadi akses pendidikan sangat sulit waktu itu karena tempat tinggal dan sekolahnya itu berjauhan dan tidak ada transportasi. Yang ada itu lewat laut. Gitu. Saya kebetulan dari SD kemudian saya pindah ke Banggai Laut di rumah tante saya waktu itu hanya untuk bersekolah SMP. Padahal perjalanan laut itu kurang lebih 1 jam dari kampung saya ke Banggai Laut. Tapi sebelum kakak saya untuk sekolah SMP itu, mereka harus naik perahu, bangunnya jam 3 subuh. Itu dari SMP ke SMP ya, sekolah SMP. Bangun jam 3 subuh, kemudian mereka naik perahu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kemudian jalan kaki ke tempat sekolahnya kurang lebih 6 kilometer. Nah, kemudian mereka bersekolah, pulang lagi sampai di rumah itu kurang sore, jam 3 atau jam 4 sore. Sudah bangun subuh-subuh, perjalanan jauh dan bertaruh nyawa. Ya, memang. Untung alhamdulillah selama mereka bersekolah 3 tahun SMP, tidak ada hal-hal yang membahayakan mereka. Selain memang kita sudah menyatu dengan alam seperti itu jadi latihan juga dan juga akhirnya memperkuat mentalitas perjuangan itu. Kalau dikatakan tadi bahwa perjuangan orang-orang dari Banggai itu dan mentalnya berbeda, saya kira memang betul, karena memang medan yang kita tempuh itu sangat luar biasa memang. Karena kita harus meninggalkan keluarga, ya kan, kemudian dengan biaya yang tidak sedikit, ya harus kita meninggalkan tempat kampung orang tua dan keluarga itu dengan niat yang memang betul-betul kita harus ke sana dengan keberhasilan seperti itu. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi generasi kita di bawah, bagi adik-adik kita dan anak-anak kita bahwa bukan hanya di Banggai sana, di Banggai Laut, tapi dimanapun kita berada, yang sulit ya, kita harus memiliki satu tekad ke sana, memang harus kita berhasil dan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kemarin waktu kita sempat podcast dengan mahasiswa itu yang ke Jepang, dia bilang hanya ada 2 pilihan. Saya berhasil
atau selesai di sini. Maksudnya kalau ada tembok dia bilang temboknya itu yang bisa kita jebol atau kita hancur sama-sama dengan tembok. Luar biasa. Itu luar biasa kata-kata itu, bahwa ini tentang kebulatan tekad. Tidak ada kata mundur, bahwa harus berhasil. Hanya itu pilihan. Selesai berhasil atau kita nggak balik-balik lagi. Ya, berarti memang pilihannya memang kalau sudah kayak gitu pasti akan sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kemudian SMA di sana juga. SMP di Banggai Laut 3 tahun, kemudian saya SMA di Banggai Luk Banggai. Itu pindah lagi. Pindah lagi. Tinggal sama siapa lagi? Di Luk Banggai tinggal sama nenek saya. Sama nenek. Jadi keluarga saya itu tersebar di 3 kabupaten sana, di Kabupaten Banggai Luk, kemudian Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Keluarga begitu kira-kira. Berarti memang semenjak SMP Bapak itu sudah merantau, kalau dilihat-lihat, kalau dihitung. Ya, kalau dikatakan seperti memang saya sudah berpisah. Saya cuma numpang hidup dengan orang tua hanya saat SD saja. Sampai dengan saat ini berpisah. Okay. Kemudian kenapa memutuskan untuk jadi perawat? Apalagi kan perawat di zaman kita waktu itu diketahui atau dipahami oleh masyarakat secara umum bahwa profesi perawat itu hanya untuk perempuan di zaman itu ya, konotasinya. Oh, kenapa kemudian Pak Masri akhirnya memutuskan untuk memilih profesi keperawatan? Jadi waktu itu orang tua saya termotivasi karena sepupu saya yang ada di Banggai Laut itu mereka bekerja sebagai perawat atau yang dikenal dengan mantri kita di daerah-daerah terpencil sebelumnya. Dan tanpa melihat bahwa ke depan seperti apa nasib kita, tapi orang tua melihat bahwa perawat saat itu perannya begitu sangat vital dan penting untuk pelayanan kesehatan. Jadi mantri kita pada saat itu memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dan jadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Jadi sudah ikut apa yang dikatakan oleh orang tua, diperjuangkan, dan alhamdulillah keterima di Akper DPKes Palu waktu itu. Akper DPKes Palu, belum Poltekkes. Belum Poltekkes. Itu kan angkatan keberapa Pak Mas? Saya angkatan keempat, maksudnya tahun 1998 waktu itu. 1998. Berarti juniornya Pak Sugi. Ya, setahun di bawahnya Pak Sugi. Setahun di bawahnya Pak Sugi, tapi sempat ketemu di kampus. Oh ya, sangat akrab dengan mereka. Kayaknya memang generasi awal-awal Akper Depkes itu adalah jadi tokoh-tokoh semua di minimal di Sulawesi Tengah. Mungkin juga waktu saat itu sistem penyaringannya ya, seleksinya betul, ketat ya mungkin masih sangat bagus ya. Jadi inputan mahasiswa mungkin masih siswa yang memang betul-betul unggul itu termasuk di situ di dalamnya. Betul. Tapi banyak juga mungkin yang tereliminasi karena memang butuh untuk sampai dengan saat ini kita butuh perjuangan, perjuangan, kemudian butuh adaptasi di mana kita bisa diterima oleh semua orang. Itu yang paling penting. Kita tidak melihat siapapun orangnya, dari manapun asalnya, tetapi kita masih bisa menerima semua orang dan kita bisa diterima oleh semua orang. Itu yang paling penting juga. Bayangkan saja kita tidak boleh hanya melihat saya berasal dari orang sini misalnya, hanya suku saya, ya kan, hanya keluarga saya. Tidak seperti itu. Kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Kita harus melihat bahwa ini sangat luas sekali. Betul. Kita harus berteman dengan siapapun. Betul. Jaringan. Jadi, jaringan kita, kemudian kita harus membentuk keluarga. Siapapun itu adalah keluarga kita. Betul. Kita harus menerima semua orang. Sehingga kita akan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti adaptasinya itu. Juga adaptasi, mudah. Ya. Apalagi dengan saat ini dengan sistem informasi yang begitu cepat, ya kita gampang sekali untuk memiliki kerabat, memiliki jaringan dengan orang lain. Itu tahun 98 Pak? 98 ya. 98, apakah di masa itu Bapak sudah sering ikut-ikut organisasi? 98 kemudian setahun kemudian. Krismon kan, zaman demonstrasi, krisis moneter, itu keadaan Indonesia yang tidak lagi baik-baik saja di masa itu. Ada gejolak dan
kita kenal dengan tahun reformasi di tahun itu kan, kejatuhan 32 tahunnya Soeharto. Dan Bapak ngalamin itu, saya kayaknya belum nyampe ke sana. 98 saya masih SD. Masih SD, masih SD betul. Masih SD, ya SD. Itu bagaimana Pak di masa itu? Waktu itu ya, jadi 98 saya ada di Palu. Kemudian kita hanya melihat demo-demo saja. Tapi pada saat proses perkuliahan di kampus itu tidak terasa begitu mungkin yang terasa adalah pada orang tua atau pelaku ekonomi secara langsung, karena memang saat itu mungkin dolar naik, nilai tukar rupiah turun, barang susah. Ya, mahal harganya. Tapi kita di kampus saya rasa waktu itu tidak terpengaruh saja, tidak ada masalah. Ya. Kemudian dan sudah mulai ikut-ikut organisasi. Setahun kemudian saya dengan teman-teman waktu itu kita sudah mulai ikut, dan saya dipercayakan sebagai ketua senat di kampus Akper DPKS Palu 99 sampai dengan 2000 waktu itu. Kemudian saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Palu di Komisariat Kesehatan. Gabungan antara beberapa kampus kesehatan. Iya, kampus kesehatan di Kota Palu ini ada jurusan kebidanan, kesehatan lingkungan, kemudian kampus-kampus kesehatan lain yang ada di Kota Palu. Jadi mulai situ memang saya tertarik bahwa kalau kita hanya sendiri kita tidak berkembang. Betul. Kita harus memiliki jaringan dan berteman, seperti bersosialisasi. Ya, itu mulai saya tertarik dengan berorganisasi. Dimulai dari zaman. Tapi SD, SMP, SMA sudah ada cikal bakal itu enggak? Atau minimal kadang-kadang bibit-bibit leadership atau kepemimpinan kita itu bisa terlihat kalau kita nongkrong, itu semacam ada yang dituakan di kelompok kita itu. Atau kalau main itu ada yang jadi leader yang mengatur. Bahkan dulu kalau zaman saya di SD kayak gitu. Ada yang kalau main bola, ada memang yang tidak disepakati, tapi dengan sendirinya mungkin pembawaannya ada pembawaan leadership, kepemimpinan, sehingga kemudian secara tidak langsung jadi seperti itu. Apakah Pak Masri juga mengalami hal seperti itu? Ya, kalau diingat-ingat ya, kalau saya ingat-ingat, mulai SD itu guru saya itu sering menuju saya sebagai pemimpin upacara. Iya. Kemudian pemimpin pada saat apel pagi begitu ya. Jadi upacara ini paling sering saya ditunjuk sebagai pemimpin. Kemudian SMP itu cukup beragam, dan saya keluar dari kampung, dan tentunya kita juga harus beradaptasi dengan situasi baru, dengan orang-orang baru. Itu sudah kita mulai juga saya sudah mulai untuk bersosialisasi. Terutama dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Begitu juga di SMA saya terlibat dalam kegiatan OSIS. Kemudian di keolahragaan terutama. Jadi kalau hobi saya olahraga itu sebenarnya main bola, dan saya biasanya ditunjuk sebagai kapten di tim sepak bola begitu. Tim sepak bola. Sekarang beralihnya ke bulu tangkis ya. Menyesuaikan usia dan fisik ya. Oke, baik. Itu selesai tahun berapa Pak? Ya, di Akper Depkesnya? Saya selesai 2001. Di 2001 selesai. 2001 selesai, kemudian apakah langsung terangkat jadi PNS Pak? Waktu itu 2001 ke 2022 saya belum mengikuti seleksi CPNS misalnya, karena saya punya niat waktu itu untuk lanjut ke S1 keperawatan. Oh, langsung lanjut berarti? Lanjut, waktu itu saya lanjut. Jadi hanya 1 tahun saya nganggur. 2001 ke balik ke Banggai. Waktu itu ke Banggai beberapa bulan, kemudian saya ikut tes di Unibrau untuk S1 keperawatannya, Brawijaya Malang. Tapi waktu itu kami beberapa orang dari Palus ini tidak ada yang lulus. Kemudian beberapa kemudian saya ikut tes lagi di UGM dengan beberapa orang juga dari Palus ini. Alhamdulillah kami lulus 2002 waktu itu. Berapa orang? Kita dari Sulawesi Tengah ada 4 orang. Palu 3 orang dan 1 dari Toli-Toli waktu itu. Siapa semua Pak?
Saya seangkatan dengan Ibu Irsanti. Oh, Ibu Irsanti Kulein, kemudian Ibu Nyoman Odiani, dan Pak Dwi. Ibu Nyoman Dwi yang di Undata. Kemudian Pak Dwi di Toli-Toli, sekarang dosen di Poltekkes, Prodi Toli-Toli ya. 2002 waktu itu. 2002. Kemudian kami selesai di UGM 2005. Jadi bagi saya kuliah di Jogja itu khususnya di UGM bukan hanya ilmu saja, tetapi banyak ada adat istiadat, ada budaya yang begitu melekat dalam diri saya sampai dengan saat ini. Tentang Jogja. Jadi tentang Jogja, tentang orang-orangnya, dan falsafah hidup saya rasa yang bisa kita petik, yang kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana memandang orang, bagaimana melayani orang dengan setulus hati, kemudian menghargai orang dan lain sebagainya. Jadi memang kuliah di Jogja itu begitu berkesan. Ya. Hampir semua yang saya temui alumni berkuliah di Jogja itu mengatakan hal yang sama tentang Bapak, bahwa kalau dia pernah kuliah mungkin di Makassar, pernah kuliah di Palu, pernah kuliah di Depok, di UI misalnya, atau di Jakarta, dan pernah di UGM atau pernah di Jogja lah secara umum, maka episode kehidupan pendidikannya di Jogja itu yang paling berkesan di antara yang lain. Itu saya nggak tahu ada magnet apa di Jogja, tapi tidak mengherankan kalau dia dikenal dengan kota pendidikan di sana. Itu karena memang seperti yang Bapak bilang, aspek budaya, culture yang sangat melekat, menghargai orang lain, kemudian hal-hal yang lainnya yang bikin orang. Mungkin kalau di sana yang lebih lekat adalah kehidupan sehari-hari mereka yang makanan murah kan di sana, Pak. Ya, saat itu makanan murah, terjangkau sekali. Harga mahasiswa. Ada namanya angkringan itu, angkringan tengah malam, isinya hanya yang namanya nasi kucing ya. Nasi kucing itu isinya sedikit ya, tapi sangat bermakna dan berarti bagi mahasiswa ketika dia tengah malam dia bekerja tugasnya, kemudian dia lapar. Dia ke angkringan saja, isinya hanya nasi segenggam nasinya, kemudian ada potongan telur, lauk, kemudian dan kerupuk. Ada kerupuk. Nah, makannya dengan minumnya dengan teh hangat ya. Jadi itu hal-hal yang begitu yang berkesan, kesederhanaan. Tetapi kita memiliki makna kehidupan yang begitu berarti bagi saya. Jadi sangat berkesan. Ya. Berkesan. Kuliah di Jogja begitu memang berkesan dan memberikan arti kehidupan buat kita. Saya pernah tinggal di Jogja selama seminggu lah. Tapi memang yang saya lihat adalah mereka sangat memegang erat adat istiadatnya. Bahkan di dalam hal perekonomian, jual beli, itu hal kayak gitu memang banyak ditonjolkan di sana itu. Oh iya, ini kayaknya magnetnya Jogja ini salah satunya ini. Seperti itu yang Bapak rasakan ya. Iya, jadi saya kos-kosan itu berasal dari daerah berbagai macam di Indonesia, memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebiasaan mereka masing-masing. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kita harus betul-betul bagaimana menempatkan diri kita dengan baik, ya, supaya kita bisa diterima oleh semua orang tersebut. Jangan kita kekeh atau kuat dengan prinsip hidup kita. Nah, kita harus menyesuaikan, kemudian bagaimana menciptakan hubungan yang bisa saling menerima. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai dengan saat ini teman-teman yang satu kos dengan saya itu masih memiliki hubungan yang baik dengan di WA. Ada teman yang dari Aceh, mereka 3 orang masih bersaudara ada. Masih WA, masih itu berhubungan di tahun 2025, 2024 ya, kita masih tetap 2005 waktu kita di Jogja terakhir. Ya, jadi seperti itulah. Jadi sangat berkesan ya ketika kita kuliah di Jogja. Tapi intinya memang
tentang bahwa filosofi di mana kaki dipijak, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang harus dipegang erat. Oh ya, itu harus kita pegang erat. Ya. Apakah Bapak merasakan nggak ada perbedaan nuansa akademik mungkin secara persaingan atau keketatan atau tekanannya, pressernya mungkin antara Palu dengan Jogja, apalagi kan UGM salah satu universitas terbesar di Indonesia. Ya, kalau di bidang kemahasiswaan, program kreativitas mahasiswa itu rata-rata mereka selalu jadi juara umum, bukan cuma di program kreativitas mahasiswa, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Simbel Mawa itu mereka selalu ada di urutan nomor 1. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa UGM itu bukan kampus kaleng-kaleng. Tapi kita di Sulawesi Tengah, apakah ngalamin kesulitan nggak? Atau memang nggak juga, Akper Depkes di masa itu memang standarnya udah tinggi, jadi nggak ada masalah adaptasi secara kemampuan akademik ketika ke UGM. Bagaimana Pak? Ya, ketika masuk di UGM itu yang paling sulit itu adalah penyesuaian. Kita rata-rata orang dari timur, dari Sulawesi, itu berbeda dalam hal keuletannya. Keuletan. Jadi satu kata yang saya tangkap maknanya adalah keuletan kita. Keuletan itu berasal dari kondisi kehidupan. Kalau kita di Sulawesi ini, kita masih berharap bahwa tanah saya masih luas. Rezeki harta benda warisan dari kakek nenek orang tua kita masih banyak begitu. Sehingga kita masih ingin berleha-leha. Tidurnya, bangunnya mungkin masih lambat dan sebagainya kan. Tapi kalau saudara-saudara kita yang begitu misalnya di Jawa, persaingan kehidupan begitu sangat kuat, kondisinya sangat begitu kondisinya, sehingga mereka memiliki keuletan yang tentunya berbeda dengan kita. Di situ saya agak sulit beradaptasi. Tapi saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan juga berbeda. Ada yang unggul dalam hal kognitifnya, tapi ada juga yang unggul dalam hal misalnya bagaimana menciptakan hubungan pertemanan yang baik. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Setiap orang itu harus kita lihat bahwa ada orang yang mungkin pintar secara akademik, intelektual, tetapi dalam hal kecerdasan emosional untuk merangkul, bersosialisasi, mencari teman dan sebagainya, itu juga kemampuan dalam setiap orang. Itu masuk ke dalam kategori kecerdasan juga. Ya mungkin itu ya. Jadi itu yang saya andalkan waktu itu. Jadi kita memelihara hubungan yang baik dengan semua orang seperti itu. Itu memang salah satu ciri kecerdasan yang dipunyai oleh mereka-mereka yang punya jiwa leadership biasanya itu Pak. Karena kalau makanya anggota-anggota dewan itu dia terpilih itu karena punya banyak pendukung. Artinya kalau dia dipilih, dia punya hubungan yang baik dengan orang lain. Yang nggak usah ke dewan, di presiden aja kalau nggak ada yang milih itu nggak bakalan terpilih. Makanya kecerdasan yang wajib dimiliki oleh orang-orang para pemimpin itu yang paling unggul adalah justru pada kemampuan kecerdasan emosionalnya, kemampuannya berinteraksi, bersosialisasi, dekat dengan orang lain. Bahkan kemudian kalau kata teman saya, orang-orang yang punya kecerdasan ini baru dilihat saja orang sudah senang. Mungkin seperti itu yang Bapak miliki. Itu berarti adaptasinya di tahun pertama. Di tahun pertama, kemudian kita di sana itu 2,5 tahun. Jadi dengan profesi. Udah sekali dengan profesi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sudah mengikuti pola ya di sana. Jadi kita bukan hanya di Jogja tempat praktek, tapi ada juga di Banyumas, ada juga di daerah Klaten ya. Jadi kita beberapa kota itu yang sekitar Jogja itu kita rumah sakitnya menjadi tempat praktek kita. Jadi itu sama-sama terus dengan teman-teman yang sama-sama. Tidak, lain kelompok biasanya. Lain kelompok. Teman-teman yang cuma karena sudah bisa
beradaptasi dan bersosialisasi dengan yang lain, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Siapapun sudah menjadi teman, menjadi saudara ya. Bahkan satu waktu saya mau ujian askep keluarga. Ya. Jadi waktu itu motor saya dipakai oleh teman. Sudah waktunya mau ujian, dosen saya yang bonceng saya ke rumah keluarga tersebut. Saya masih ingat. Dan dosen saya saat ini itu sudah menjadi ketua PPNI DI. Jadi pada saat jadi rekanan, jadi ketemu di Jakarta tahun 2022. Kebetulan saya baru belum lama juga jadi ketua PPN Sulawesi Tengah. Saya langsung ingat, Pak, Bapak yang bonceng saya waktu ujian askep keluarga waktu itu. Kebetulan dia jadi dosen saya. Jadi bayangkan saja dosen yang bonceng mahasiswanya ke tempat ujian keluarga itu. Berarti memang salah satu iklim yang dicoba dibuat oleh UGM mungkin secara khusus adalah kedekatan antara mahasiswa dan dosen. Walaupun memang ada saling menghormati, tetapi problem pendidikan di masa zaman saya di Sulawesi, saya nggak nyebut misalnya kotanya, itu memang dosennya maunya harus dihargai. Kalau berjalan harus, kalau boleh jalan jongkok depannya harus jalan jongkok. Tapi di Jogja atau khususnya di UGM tidak ngalamin itu, Pak ya. Low profile tidak ya. Rata-rata mereka bisa dekat dengan mahasiswa seperti itu. Jadi kita jadi lebih nyaman di sana ya. Tahun berapa selesainya Pak berarti? Saya selesai profesi 2005. 2005 di Jogja waktu itu. Tinggalkan Jogja 2005 ya. Iya. Kemudian setelah itu selesai balik ke Banggai ke Banggai. Mau rencana pulang ke Banggai Kepulauan, kemudian saya beristirahat sebentar di Luwuk. Kemudian di Luwuk itu ada yang dengar bahwa Mas Ri sudah pulang gitu. Saya ada di Luwuk, kemudian ditelepon oleh Direktur Akper Luwuk. Datang ke kampus. Karena alumni Jogja, alumni UGM tahun 2005 S1 masih kurang sekali. Ya, sangat dibutuhkan. Dipanggil lah. Jadi akhirnya tidak jadi pulang kampung ke Banggai Kepulauan. Di waktu itu masih Dr. Anang Otolua direkturnya. Sekarang beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Gorontalo. Panggil, kemudian wawancara. Ya, langsung besok masuk kerja di sini. Kita sama-sama kita di sini di Akper Luwuk. Masih di tahun 2005 itu. Masih tahun 2005. Pokoknya minggu pertama berapa hari saya sampai di Luwuk, kemudian langsung dipanggil di Akper Luwuk. Karena situ juga ada beberapa orang teman saya yang SMA di Akper Palu. Jadi mereka dengar saya sudah pulang. Jadi setelah itu ya sudah. Berapa tahun di sana? Di Akper Luwuk 2005 sampai dengan 2008. Awal 2008. Lama ya. Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun sampai tidak cukup 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Berarti memang Bapak begitu udah selesai dari pendidikan langsung jadi akademisi. Ya, waktu itu saya jadi akademisi memang di Akper Luwuk. Hanya mengajar, kemudian membimbing mahasiswa. Iya. Seperti itu saja di waktu 2005 sampai dengan 2008. Lalu kenapa memutuskan akhirnya jadi praktisi? Jadi ceritanya waktu itu saya menunggu formasi CPNS dari 2005 sampai dengan 2007. Yang dibuka adalah formasi S1 keperawatan nurse. Saya lihat-lihat di koran, waktu itu kan masih koran. Iya, zaman masih koran. Semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah juga belum ada. Nanti pada saat akhir 2007 itu pemerintah provinsi melalui BKD itu membuka 2 formasi S1 keperawatan di BKD provinsi. Penempatannya Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani. Karena milik pemerintah provinsi. Satu Undata, satu Madani. Mungkin seperti itu. Dua-duanya pokoknya waktu itu belum ditahu apakah Undata atau Madani. Tapi di formasi pemerintah provinsi. Seingat saya waktu itu saya tes di bulan November akhir tahun 2007. Saya diam-diam berangkat dari Banggai Luwuk ke Palu. Kemudian saya
Nggak ditahu sama direktur. Direktur waktu itu di luar kota, Iya. ada tugas luar. Kemudian saya hanya WA beliau, saya izin saya mau tes ke mana? Palu. Jadi di Palu begitu juga daftar di Palu. Di Provinsi Sulawesi Tengah, formasi Provinsi Sulawesi Tengah, tapi KTP harus KTP Palu. Waktu itu KTP saya KTP. Karena prioritas putra daerah. Saya tidak tahu, mungkin formasinya Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi KTP, harus ber-KTP Palu. Itu harus juga unik ceritanya. Jadi karena saya masih punya hubungan dengan teman-teman dan pegawai di Akper Palu yang memang betul-betul tinggal di Palu. Jadi saya ceritakan saya punya kendala seperti ini. dengan serta-merta dia bilang, saya masukkan kau dalam keluarga saya. Kakaknya. Dia numpang. Kebetulan waktu itu saya masih ingat betul dan saya tidak akan lupa jasa orang tersebut. Beliau adalah seorang satpam di Akper Palu. Kemudian dia tahu kondisi saya waktu itu ada kendala untuk daftar di itu. Istrinya waktu itu bekerja di salah satu kelurahan di Kota Palu. Jadi dia masukkan saya di kakaknya. Kemudian dapat KTP. Istrinya yang uruskan di anunya di itu. Sampai dengan saat ini saya lihat di NPWP saya itu alamat saya itu masih alamat itu. Belum terubah. Tapi kakaknya sudah keluar tuh Pak. Sudah keluar. Saya kira dan statusnya waktu itu jadi anaknya dia atau adiknya. Jadi satpam itu sekarang sudah pensiun di Akper sana di Poltekkes. Kalau saya ke Mamboro saya biasanya cari yang bersangkutan. Karena saya tidak lupa jasa beliau sehingga bisa ikut proses CPNS karena dia masukkan saya di kakaknya. Minimal jadi orang tua kakak. Lalu kemudian akhirnya dapat KTP bisa lah mendaftar. Di tahun berapa itu Pak? 2007 daftar. Tesnya waktu itu bulan Desember kalau nggak salah. Di 2007. Hanya 2 formasi. Kemudian saya tes lah. Tesnya masih manual. Pakai apa yang bulat-bulat pensil 2B. Pensil 2B. Soalnya 100 nomor. Kebetulan saya ujian di SMA 1 Palu. Jadi 100 nomor. Dari 100 nomor itu saya mengisi yang mudah-mudah dulu. Strateginya begitu. Strategi yang mudah-mudah. Saya loncati yang agak sulit. Dari 100 nomor itu saya yakin yang benar itu antara 75 sampai dengan 80. Karena saya pikir saya bukan sombong gitu. Tapi saya pikir ini gak mudah sekali nih soalnya. Jangan-jangan ini sudah ada yang selillahi ta'ala saja toh. Jangan-jangan ini sudah ada settingan tuh. Sudah. Jadi selesaikan yang agak sulit. Kemudian saya agak terakhir memberikan hasil saya, menyetor ke pengawas ujian. Dan selesai dari situ saya balik ke LOG. Mengajar lagi. Kurang lebih 1 bulan lebih itu ada pengumuman di tanggal 1 Januari 2008. Habis sholat subuh saya baring-baring sebentar di LOG waktu itu. Kebetulan waktu itu hari libur. Jadi tidak masuk kerja, saya agak malas-malas saja beristirahat. Tiba-tiba teman saya dari Palu itu nelpon. Dia jaga malam. Waktu itu masih koran. Dia lihat pengumumannya di koran. Dia bilang, Mas Ri, kau punya nama di koran ini. Dia bilang, kau lulus. Saya bilang alhamdulillah ya. Jadi dia teman saya itu yang memberikan informasi pertama. Karena lewat koran dan tidak online seperti ini, tidak ada SMS dan sebagainya. Tidak pakai akun-akun. Tidak ada sama sekali. Jadi masih manual sekali. Mungkin gampang buat Bapak karena latar belakangnya Bapak alumni UGM. Pertama, yang kedua akademisi. Jadi agak gampang soal-soal tapi tidak buat yang lain. Mungkin saja. Bisa jadi ya. Karena saya pernah juga tes CPNS. Waktu itu dibuat kan disuruh balik. Walaupun tawaran kerja itu banyak. Kan saya alumni Makassar, itu di Makassar. Bahkan saya nolak 2 kampus, 3 kampus di Sulawesi Tengah 1. Cuma sama orang tua, pulang kona. Harus dibuat PNS, harus dibuat. Ikutlah saya CPNS. Tapi memang
ada keraguan di situ. Ada satu formasinya namanya di Kecamatan Karamat itu. Saya setiap kali lewat situ saya kasih pelan motor sambil saya lihat, betul nggak sih saya mau tinggal di sini? Betul nggak sih saya mau jadi PNS di sini? Lewat lagi begitu terus. Karena saya nggak yakin dengan kehidupan. Agak sulit saya beradaptasi dengan aktivitas saya yang sekarang. Waktu itu Tesla saya ada sekitar 100 orang. Saya bayangkan cuman belajar mungkin di sehari sebelum tes. Datang saya 15 menit terlambat, udah pada ujian orang 15 menit. Lalu diumumkanlah nilaiku paling tinggi pada saat itu. Singkat kata dari 100 orang itu yang tes satu formasi saja se-Kabupaten Boa, Skepners, yang paling tinggi itu dari Jawa. Tapi mungkin waktu itu orang Jawa, kemudian beliaunya yang lulus. Saya urutan kedua. Saya mungkin jawaban dari keraguan saya. Tapi maksud saya gini, karena memang persaingannya sulit sekali itu. 100 orang itu ya rata-rata putra daerah. Mungkin akses pendidikan tidak semudah dalam artian kualitasnya ya. Kita paham bahwa ada gap pasti antara kota-kota besar, kualitas pendidikan dengan yang lain. Sehingga menurut saya soalnya agak gampang. Kita perlu jadi bijaksana saja kayaknya untuk mencoba menjawab soal-soal kasus, seolah-olah jadi ideal. Akhirnya nilainya jadi tinggi. Ya bukan masalah sulit atau tidak, tapi memang pemerataan pendidikan itu jadi penting. Sehingga itu juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya untuk lulus. Terlepas ada juga namanya the power of orang dalam ya. Sampai hari ini kayaknya the power of orang dalam itu nggak hilang sih sebenarnya. Tapi Bapak membuktikan bahwa memang kalau kita punya kualitas, insya Allah bisa mengalahkan the power of orang dalam itu. Karena formasi yang segitu di ibu kota pasti ada yang baku tindis-tindis lah di dalam. Makanya saya tadi soal ujiannya bagi saya agak mudah. Sempat saya punya pikiran, jangan-jangan ini hanya formalitas saja. Ya, tapi sudah ada yang ditempatkan di situ. Alhamdulillah ternyata tidak. Saya lillahi ta'ala saja memang waktu itu tidak ada uang seperser pun, tidak ada orang yang saya kenal. Kan kita orang dari luar kota Palu. Jadi di pemerintah provinsi tidak ada yang dikenal. Siapa yang orang dalam waktu itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Saya lillahi ta'ala mau lulus mau tidak, saya balik ulang ke Lu. Kemudian tunggu saja. Dia bilang alhamdulillah lulus. Sudah mulai di 2008, 1 Juli 2008 saya masuk di Undata waktu itu. 1 Juli 2008 di Undata. Karena formasinya memang mungkin ditempatkan di Undata. Saya di Undata sampai sekarang sampai dengan saat ini. Jadi sudah terhitung sekitar 17 tahun 16 tahun lebih. 16 tahun. Dan waktu itu penempatannya jadi perawat pelaksana. Perawat pelaksana. Saya merangkak akhirnya tidak ditempatkan waktu itu di ruang isolasi. Di ruang isolasi. Ada beberapa teman-teman yang sudah S1 perawatan nurse. Karena memang waktu itu manajemen keperawatan di Rumah Sakit Undata juga ingin meratakan S1 perawatan nurse di setiap ruang rawat. Saya memahami. Kemudian saya 2008 itu masuk pertama kali di ruang Bougainville namanya. Bougainville itu ruang isolasi di Undata. Jadi isolasi itu penyakit menular semua. Ada TBC, kemudian ada HIV, hepatitis, diare, semuanya berkumpul di situ. Berarti OPD-nya itu APD-nya itu harus bagus. Ya bagus, tapi saat itu memang seadanya saja APD. Pada saat saya ditempatkan di tempat itu di ruang isolasi, ada teman yang mendekat ke saya, dia bilang mau tidak jangan di situ. Gitu. Saya mau lobikan pimpinan kabit perawatan saat itu. Saya bilang terima kasih, saya ini orang baru. Prinsip saya ikuti dulu. Kita ini orang di bawah dan merasakan. Kita ikut dulu, jangan dulu banyak mau. Saya berpikirnya saat itu, kalau misalnya dia mau lebih mungkin bisa pindah dari tempat itu. Sudah dengan di ruang isolasi karena penyakit infeksius, TBC, kemudian HIV,
dua penyakit ini yang membuat ada maknanya buat saya, membuat saya sering ikut kegiatan-kegiatan pertemuan. Pertemuan apa maksudnya itu? Pertemuan berkaitan dengan penanggulangan TB, HIV. Jadi karena punya pengetahuan seputar itu, kemudian akhirnya diundang. Iya, diundang. Kemudian kita konsentrasi pemerintah waktu itu karena booming kan, HIV pertama kali di Sulawesi Tengah, kemudian TB sampai dengan saat ini juga menjadi penyakit yang perlu penanganan lebih serius. Jadi kalau ada pertemuan, saya yang wakili waktu itu ruang rawat saya, dan situ terbina hubungan dengan orang lain, jaringan. Ketemu dengan minimal mereka yang punya jabatan. Ya, di kesehatan terutama. Kemudian yang paling berkesan merawat pasien dengan HIV, karena kemajuan pengobatan HIV tidak seperti saat ini. Belum lagi stigmanya. Banyak cerita pengalaman yang saya dapatkan pada saat perawatan HIV TB itu. Jadi memang betul-betul perlu mental yang kuat, mental untuk melihat mereka yang menderita HIV. Banyak cerita, contoh misalnya ada satu orang penderita HIV saat itu, karena karir dalam pekerjaannya itu semakin meningkat, keluarga mengatakan jangan sampai nanti ini adalah diguna-guna orang. Ternyata karena karirnya meningkat, jabatannya dalam waktu itu meningkat, ternyata uangnya banyak, dia juga jajan di tempat lain begitu. Menikmati fasilitas keuangannya. Begitu dia jajan, dia kena. Kemudian istrinya juga kena waktu itu. Jadi keluarga dan orang tuanya berpikir ini karena diguna-guna, karena karir semakin meningkat begitu. Betul. Ibaratnya semakin tinggi semakin tinggi pohon maka goncangannya juga semakin tinggi. Dipikir diguna-guna begitu kan. Kan banyak mungkin orang yang mengincar jabatan itu. Nah, begitu kita periksa ternyata HIV. HIV beberapa hari kemudian meninggal. Anaknya waktu itu ada 2, saya tidak usah sebutkan. Jadi ada 2 orang. Alhamdulillah kita periksa anaknya tidak negatif. Kesyukuran kita waktu itu anaknya negatif. Kemudian selang beberapa bulan, istrinya pada saat suaminya itu masih hidup, kita rawat, istrinya masih sehat. Kita merawat bersama-sama. Dan dia tidak tahu kalau dia juga tidak tahu bahwa dia juga HIV. Nah, jadi begitu beberapa bulan suaminya meninggal di ruangan saya waktu itu. Kemudian beberapa bulan keluarganya nelpon saya, istrinya juga meninggal. Saya tanya bagaimana anak-anak. Anak-anak sudah besar. Anak-anaknya sudah besar alhamdulillah. Sudah sehat dan negatif dan dirawat oleh keluarganya yang lain seperti itu. Itu maknanya adalah ya kita tidak boleh sembarang bergaul. Kalau kita sembarang bergaul, kita akan membawa oleh-oleh buat istrinya kita yang tidak berdosa. Betul. Nah, jadi jangan seperti itu. Jangan jajan sembarangan. Sembarangan jangan. Kemudian pada pasangan masing-masing. Kemudian ada juga cerita penderita HIV yang dia itu seorang penari. Anak mahasiswa laki-laki. Jadi banyak sekali cerita kalau HIV. Makanya ada rekan kerja waktu itu Dr. Rustam Amiruddin, beliau sudah pindah ke Makassar. Dia suruh saya membuat cerita. Jadi buku karena memang merawat HIV ini memang kompleks. Ada kita rawat latar belakang fisik, kenanya psikis. itu kadang-kadang hal yang menarik. Itu memang. Jadi dia penari, kemudian ya namanya menari ini kan mungkin memiliki hubungan bergaul dengan teman-temannya. Kaum pelangi berarti. Ya. Kemudian dia kena. Dia berasal dari salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Kita rawat.
beberapa bulan, kemudian dia bagus, dia pulang ke kampungnya. Saat itu saya sudah keluar lanjut S2, tinggal tidak kerja lagi di Bougainville. Tiba-tiba orang tuanya nelpon saya. Berapa tahun kemudian, Pak Masri, anak saya ini sudah meninggal. Dia masih ingat perawat yang merawat anaknya. Kemudian yang sering kirim obat. Waktu itu memang obat-obat HIV itu kan tersebar penderitanya di kabupaten-kabupaten Sulawesi Tengah. Yang kirim obat itu salah satunya saya. Tapi ada beberapa orang teman juga. Bagian tupoksi dari pekerja di Bougainville. Iya. Jadi kita kirim obat ARV namanya, antiretroviral itu. Di pelosok-pelosok Sulawesi Tengah yang sulit untuk dikirim, yang tidak ada transportasi. Jadi ada beberapa penderita di kabupaten-kabupaten itu, misalnya dia tempatnya di yang agak sulit, kita telepon dulu di tempat penitipan, titip tujuan sana, nanti mereka yang akan kirim ke penderita seperti itu. Sangat banyak cerita. Nanti kita gali mungkin di episode yang lain karena masih banyak hal yang mau kita dengarkan dari kisah Pak Masri. Tahun berapa lanjut S2 Pak? Saya 2012 waktu itu saya sudah punya niat untuk S2. Saya sudah lulus di Pasca Sarjana Hukum Kesehatan di UGM 2012. Dan saya sudah lulus, sebenarnya sudah diterima, dan saya sudah mendaftar uang registrasi sebanyak 15.050.000 waktu itu. Tapi karena BKD Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan ini tidak sejalan antara fungsional dengan bidang ilmu yang akan digeluti. Akhirnya saya batal ngambil 2012. Akhirnya uang saya itu hangus. Tidak. 1 tahun nginapnya di rekening UGM. Bisa dikasih kembali. Ya. Jadi 2013 saya ikut tes lagi di Pasca Sarjana Unhas di S2 keperawatan, lulus. Alhamdulillah teman yang di UGM itu uruskan dan kembali ke rekening saya 15 juta. Tanpa ada potongan sama sekali. 50.000 saja. Potongan admin berarti. 1 tahun waktu itu. Karena ada bunganya saya waktu itu tertarik untuk hukum kesehatan. Karena memang saat ini ternyata sudah terjawab dengan saat ini bahwa banyak teman-teman kesehatan ini yang bermasalah secara hukum dan perlu diadvokasi. Iya, advokasi, dikriminalisasi lah ya dan sebagainya. Itu mungkin atau ada hal-hal yang sifatnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum, tapi perlu dimediasi. Itu kita mediasi. Singkatnya di 2013 lanjut kuliah, selesai dari situ tahun 2013 saya masuk S2 keperawatan di Unhas Makassar dan selesai 2015. 2015. Ya, 2015. Bapak tinggal di mana kayaknya masih sempat ketemuan gitu. Di Makassar? Iya. Saya tinggalnya di BTP. Oh, di BTP. Di seangkatan Pak Ukas berarti. Pak Ukas S1-nya. Kakak saya kan juga di Unhas itu di tahun-tahun segitu juga. 2013 sampai dengan 2015 2 tahun. Udah selesai kayaknya mereka. 2 tahun. Saya selesai di Makassar di 2014 balik. Baik, tapi banyak pengalaman yang menarik juga di Unhas. Beda nggak antara Jogja dengan Makassar? Oh, sangat berbeda. Beda aja. Ya, beda. Jadi, lebih berkesan Jogja berarti. Tapi di awal-awal memang agak ada pertentangan dalam diri saya. Kenapa seperti ini? Tapi lama-lama juga maksudnya situasi kondisi. Apakah iklim akademiknya atau kehidupan sosialnya di sana atau macetnya atau semuanya kompleks berarti. Macetnya, sosial masyarakatnya kan. Tapi lama kelamaan ya menyesuaikan juga menyesuaikan. Bisa saling menerima dengan teman-teman. Berarti sempat kena culture shock juga di setahun pertama itu di Makassar. Oh, pasti ada itu dan saya rasakan. Tapi dengan sendirinya bisa menyesuaikan terutama dengan motivasi dari teman-teman. Ayo Pak Masri. Karena teman-teman di sana juga sama-sama kan ya, maksudnya kita di Sulawesi ini kan yang ada juga dari Palu, ada juga dari Sulawesi Barat begitu. Jadi akhirnya bisa jalan kita dan kita bisa juga alhamdulillah selesai sama-sama begitu. Di 2015 ya.
Baik Pak, kita masuk sudah mulai ke PPNI-nya. Sejak kapan Bapak akhirnya memutuskan untuk masuk ke PPNI? Jadi saya di PPNI itu mulai 2012. Berarti semenjak belum ke Makassar S2 itu? Iya. Masih di Bougainville itu? Saya dipercayakan oleh ketua sebelumnya itu Pak Pacirila Malonda sebagai sekretaris. Jadi sekretaris. Berarti pas awal gabung di PPNI langsung jadi sekretaris? Ya, di Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Tapi sebelumnya saya juga aktif 2009-2010 itu sampai dengan 2011 saya aktif di PPNI Kota Palu. PPNI Kota Palu. 2012 Muswil PPNI, ya. Ketuanya Pak Pacirila dan terpilih. Saya dia tunjuk sebagai sekretarisnya. Sampai dengan 2022. Kemudian musyawarah kembali, beliau terpilih kembali lagi ya? Ya, di 2022 September. Ya. Itu Muswil, mereka tunjuk saya sebagai ketua. Iya, Bapak terpilih akhirnya jadi ketua. Sampai hari ini menjabat sampai di tahun berapa Pak? 2027. 2027. Iya, insya Allah periodenya. Di periode ini ada banyak pasti hal yang Bapak alami, dan di periode Bapak ini setelah diperjuangkan bertahun-tahun undang-undang keperawatan dengan segala perjuangan, saya termasuk orang yang ikut juga. Karena di zaman saya kuliah itu kita tergabung di himpunan mahasiswa keperawatan Sulsel Rabar waktu itu. Ngadain, kita sering demo ke gedung DPR untuk kemudian mendesak disahkannya undang-undang keperawatan, karena kita berharap bahwa itu payung hukum kita. Teman-teman yang lain ada yang berangkat ke DPRI, ke pusat sana untuk memperjuangkan itu, dan kalau tidak salah legal di tahun 2014 Pak ya, undang-undang keperawatan itu. Kalau tidak salah di tahun itu legal, kita sudah mulai menikmati itu dengan segala hal yang kita tuntut. Kalau kemudian di tahun 2023, setahun setelah Bapak memimpin, muncullah undang-undang kesehatan nomor 17 kalau saya tidak salah ingat, tahun 2003 Omnibus Law itu yang mengubah semua tatanan, tidak hanya kita di keperawatan, karena disatukan semua kesehatan pada waktu itu, dan mengguncang hampir semua organisasi profesi, termasuk kita di PPNI. Apa perbedaan yang paling mencolok yang Bapak rasakan? Karena ya, kita semua menolak, bahkan kita turun ke jalan untuk memperjuangkan penolakan itu. Ada uji material di MK yang dilakukan oleh 6 organisasi atau beberapa organisasi profesi, lalu kemudian tetap kalah. Dan akhirnya kita terpaksa untuk menjalani undang-undang kesehatan Omnibus Law itu. Apa perbedaan yang paling mencolok yang Bapak rasakan? Ya, dengan terbitnya Undang-Undang 17/2023 itu, fungsi atau peran dari organisasi profesi, PPNI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan, dan seluruh profesi kesehatan lainnya, itu diambil alih oleh kolegium yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Jadi kolegium yang tadinya fungsinya organisasi profesi yang tadinya misalnya standar pendidikan, kemudian satuan kredit profesi, standar kompetensi, apalagi uji kompetensi dan lain sebagainya, itu saat ini diambil alih oleh kolegium. Termasuk menertibkan rekomendasi. Ya, rekomendasi perizinan, perizinan praktek untuk perawat. Itu juga akhirnya dihilangkan dan diambil alih oleh kolegium. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mendukung itu. Bagi saya, kebijakan sudah diketok palu, sudah harus diterima. Iya, kita harus terima. Selama kebijakan itu untuk membawa Indonesia lebih sehat. Yang jadi titik persoalannya kita bagi profesi perawat adalah apapun kebijakannya, yang penting itu tidak memperberat bagi perawat, profesi perawat, kemudian mempermudah bagi perawat, kemudian untuk membawa Indonesia lebih sehat, masyarakat lebih terlayani dengan baik. Tapi titik penting apapun
kebijakan yang dikeluarkan, baik undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya, yang kita inginkan adalah perawat itu lebih dihargai. Kemudian jasa profesional perawat sesuai dengan kontribusi asuhan pasien yang mereka berikan. Betul. Ya. Jadi saya tidak terlalu fokus kepada apapun bentuk kebijakannya. Tidak terlalu fokus. Ya, tetapi yang kita inginkan adalah hal-hal yang sifatnya tadi itu. Perawat harus sejajar dalam hal penghargaannya terhadap asuhan yang mereka berikan. Ya. Kemudian kita harus rubah sistem layanan kesehatan saat ini, terutama misalnya di rumah sakit. Ya. Contoh misalnya yang paling kecil adalah pemberdayaan profesi perawat di rumah sakit dalam hal manajemen asuhan pasien. Ya. Nah, kalau kita mau kata yang paling penting misalnya pasien yang masuk ke rumah sakit ini mau di apa? Mau dirawat kan? Rawat inap. Ketika kata rawat inap digunakan, maka yang harus lebih diberdayakan, divitalisasi itu adalah profesi perawat. Betul. Karena yang bersama dengan pasien 24 jam adalah perawat. Kondisi saat ini di rumah sakit itu berbeda. Akhirnya selalu terjadi perbedaan-perbedaan. Dan hal ini sebenarnya sekitar 15-16 tahun yang lalu PPNI telah memberi masukan ke Kementerian Kesehatan untuk sistem layanan rumah sakit seperti itu. Tapi ya saya tidak tahu kenapa masih tetap budaya yang seperti ini yang masih diterapkan di rumah sakit. Contoh misalnya pasien yang harus pulang. Ini sudah bisa pulang atau tidak? Yang harus memutuskan pulang itu sebenarnya adalah perawat. Karena mereka mengetahui indikator atau ukuran-ukuran pasien ini sudah boleh pulang atau rawat rumah atau tidak, seperti itu. Nah, tapi di sistem layanan rumah sakit itu ada namanya dokter penanggung jawab pelayanan DPJP. Nah, kemudian ada juga perawat penanggung jawab pelayanan. Ini yang harus diperbaiki sistem ini bagi saya. Kalau misalnya teman-teman profesi perawat itu sudah diberdayakan, saya pikir penghargaan semuanya ya itu juga akan mengikut. Jadi baik, terkait dengan ini, saya sempat ingat, saya dulu zaman mahasiswa ada seorang dosen saya, Prof. Muzakir, mungkin Bapak kenal di Makassar. Beliau barusan Prof tahun lalu kalau nggak salah. Beliau pernah sering diskusi dengan saya dan ada satu hal yang pernyataan beliau yang menurut saya agak menarik. Beliau suatu ketika kemudian pernah manggil saya, Mil, sini kau. Karena beliau diskusi pembahasannya selalu hal-hal yang berbau akademisi, berbau tentang teori. Dia bilang, saya menemukan satu teori, Mil. Katanya teori ini berbicara tentang orang yang terzolimi, tapi menikmati keterzolimannya. Saya pikir agak menarik ini. Orang yang terzolimi pasti akan merasa tersakiti, tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi justru menikmati keterzolimannya. Kata beliau tentang teori ini. Dan kau tahu gak, Mil, realitas di lapangannya siapa yang mengalami ini? Siapa Pak? Perawat. Silang, kenapa Pak? Karena perawat itu yang 24 jam bersama pasien. Kemudian bahkan pekerjaan perawat itu lebih lebih didominasi oleh pekerjaan pelimpahan atau pekerjaan kolaborasi dibandingkan kerjaan utamanya. Tapi yang menikmati layanan dalam kaitannya dengan rewardnya, penghargaannya atau jasanya, justru profesi yang memberikan pelimpahan tanggung jawab itu. Dan perawat oke-oke aja dengan itu, nggak masalah. Bagaimana Pak Masri memandang ini? Masihkah seperti itu? Atau sudah ada perubahan dari diskusi saya di tahun 2012 atau 2013 pada waktu itu di masa sekarang? Ya, selain sebagai ketua PPNI Sulawesi Tengah, saya juga sebagai ketua komite perawat di Rumah Sakit Undata saat ini. Yang jadi persoalan juga hal itu. Masih ya? Masih. Jadi dalam
1-2 tahun terakhir itu saya bersama-sama dengan teman-teman perawat memperjuangkan hal tersebut. Tapi tantangannya luar biasa. Saya masuk dalam tim jasa pelayanan. Satu hal yang saya pertanyakan ke ketua tim jasa pelayanan, rekan dokter ya. Saya tanyakan ke beliau, apakah Bapak memberikan sekian persen ke perawat sudah sesuai dengan kontribusi mereka dalam asuhan, pasien terutama. Itu kesehatan pada pasien lah. Ya, mereka berpikir bahwa teman-teman lain ya, itu berpikirnya, maksudnya profesi lain berpikir bahwa saat ini adalah saat era paketan. Jadi jasa BPJS membayar ke rumah sakit itu paketan. Misalnya diagnosa operasi appendix misalnya, appendektomi. Jadi BPJS JKN itu membayar ke rumah sakit sekian juta. Sekian juta gitu. Tanpa melihat selama di rumah sakit pasien ini diapakan saja. Tidak per fee for service tapi era paketan atau satu diagnosa sekian bayarannya. Dan berarti akan masuk ke rekening atau kantong rumah sakit dan profesi tertentu juga yang atas nama di BPJS itu aturannya adalah atas nama jasa medis. Dokter itu. Nah, ini jadi memang tidak salah mereka, teman-teman profesi terutama dokter, karena mereka diatur dalam peraturan, ada aturan undang-undangnya bahwa mereka yang membuat klaim ke BPJS. Pemberi jaminan, BPJS yang membiayai pelayanan. Jadi mereka ada kata-kata dari mereka, teman dokter, kalau tidak ada kita tidak ada jasa. Mungkin dari situ dia bilang, katakan dasarnya berbicara. Nah, ketika saya tanya ke teman dokter itu, apakah nilai presentasi yang Bapak berikan ke perawat profesi lainnya itu sudah sesuai tidak dengan kontribusi mereka dalam asuhan? Sebaliknya juga saya tanya, apakah presentasi yang Bapak berikan kepada teman-teman profesi Bapak itu sudah sesuai tidak dengan kontribusinya? Presentasi. Jadi ketika BPJS membayarnya ke rumah sakit setiap diagnosa sekian juta misalnya, itu tidak ada masalah karena membunyi undang-undang. Tetapi ketika misalnya rumah sakit membayarnya ke setiap profesi, setiap orang yang memberikan asuhan sekian persen, itu bagi saya tidak tepat. Berarti masalah utamanya bukan di aturan undang-undangnya, tapi lebih pada bagaimana pembagian di internal rumah sakit. Internal rumah sakit. Sebenarnya itu yang lebih penting. Di rumah sakit itu ada yang bagi saya ada yang bekerja secara hard skill, ada yang soft skill. Ada juga yang bekerja secara dua-duanya. Hard skill dan soft skill. Contoh teman-teman bagi dokter bedah. Dan itu bagi saya tetap harus diberikan penghargaan yang lebih tinggi, yang sesuai, karena mereka yang sesuai seperti itu. Tapi tidak berdasarkan presentasi. Iya kan, presentasi. Kalau lihat presentasinya mungkin besar, tapi jumlah yang didapatkan itu tidak sesuai. Kalau kita melihat pasien sejak masuk dari UGD sampai dengan dia pulang, kita bisa melihat di kasus-kasus tertentu siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam asuhan tersebut. Dan mereka itulah yang harus diberikan penghargaan. Nah, jadi dalam perjuangan dalam jasa profesional perawat ini, saya tidak menyebut kesejahteraan. Kesejahteraan itu relatif bagi setiap orang, tetapi perlakuan yang adil bagi kita perawat terutama. Maka kita besok itu kita akan menyambut pemimpin baru. Saya sudah memberikan masukan kepada saya sudah bisiki kepada calon pemimpin baru tersebut. Tataran wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tolong kami diberikan ruang untuk memberikan masukan, dan beliau juga sudah terima. Yang salah satu contoh misalnya teman-teman perawat yang dinas sore malam, itu harus diberikan
penghargaan yang berbeda dengan teman-teman yang bekerja di pagi hari. Karena sore malam hari itu adalah bekerja yang di luar kodrat manusia. Iya, kita tidur, harusnya tertutup matanya, tetapi teman-teman tetap buka mata melek. Iya, dan energinya jauh lebih besar berbeda. Dikeluarkan. Di DKI melalui peraturan gubernurnya yang ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan, saya melihatnya ada insentif bagi mereka teman-teman yang dinas sore malam. Nah itu berapapun besarannya, tetapi ada. Minimal ada dulu. Ada dulu. Ya kan seperti itu. Kemudian kita harus melihat lagi persentase yang diberikan oleh teman-teman lain kepada perawat. Apakah sudah sesuai tidak dengan kontribusi asuhannya? Contoh misalnya teman-teman yang di ruang perawatan bedah. Ya kan, pasien habis operasi, kemudian dirawat berapa hari setelah operasi. Apa yang mereka lakukan? Misalnya perawatan luka. Berhubungan dengan perawat di situ. Ya. Itu apakah sudah sesuai tidak dengan kontribusinya dalam asuhan? Sebelum dan sesudah operasi itu kan ada kaitan erat dengan profesi perawat di situ. Yang bagaimana mempersiapkan sebelum dan bagaimana merawat pasca operasi. Baik, berarti memang masalah utamanya adalah pada tatanan internal. Bisa nggak kemudian kita misalnya mendesak justru pada kewenangan undang-undang itu yang mungkin pembagian jasanya lebih spesifik lagi, sehingga itu jadi menekan di pemerintahan provinsi atau bahkan di internal rumah sakit untuk menetapkan ini. Karena kalau seperti ini kecenderungannya berarti lebih tidak merata. Maksudnya ada rumah sakit yang sudah memberlakukan jasa yang seperti yang Pak Masri sampaikan, yang lebih ideal, tapi ada yang enggak, dan mayoritas yang enggak pastinya. Apakah seperti itu yang terjadi? Seperti tadi di DKI Jakarta sudah mulai ada intensif atau ada sesuatu yang diberikan ke perawat yang dinas sore dan dinas malam. Tapi secara umum yang mau saya katakan bahwa ini kan masih banyak keluhan-keluhan kita. Tapi apakah ada rumah sakit yang ideal yang sudah menerapkan itu? Karena ada tekanan mungkin apakah di internal rumah sakitnya atau di pejabat pemerintah provinsi misalnya dengan SK aturan gubernur. Apakah ada yang seperti itu, Pak? Bisa dijadikan contoh untuk jasa atau memang di Indonesia memang semua merata? Ini belum ada yang di Indonesia yang ini pola pembagian jasa proporsional untuk pemberian asuhan itu berbeda-beda. Beda-beda. Jadi memang kembali ke internal rumah sakit masing-masing. Tapi sebelum diberlakukan dalam bentuk peraturan gubernur, ya masukan-masukan dari kita itu sangat penting. Berarti memang maksud saya gini, yang perlu kita ubah justru harusnya adalah peraturan yang bisa menekan internal rumah sakit di seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Di seluruh wilayah di Indonesia ini. Untuk kemudian menerapkan kebijakan itu berarti larinya ke undang-undang. Ya, minimal peraturan menteri. Iya, minimal peraturan menteri. Itu sebenarnya yang harusnya dituntut. Ya, 2 minggu lalu ada kunjungan Menteri Kesehatan ke Rumah Sakit Undata. Dan itu juga yang ditanyakan oleh rekan perawat di Rumah Sakit Undata. Saya dengar jawaban Pak Menteri, dia kembalikan ke peraturan direktur. Nah, peraturan direktur itu yang harusnya memang teman-teman di pusat yang dekat dengan pengambil kebijakan yang harus selalu menekan mempresur dalam hal ini yang mengenai jasa profesional perawat. Karena saya takutnya memang sudah itu nyaman dengan keterzoliman itu nyaman dengan keterzoliman. Kita berpikir saya minimal mendapatkan pekerjaan, ada jasa. Tapi apakah yang kita terima itu sudah sesuai tidak? Betul. Jadi mungkin saya perlu kesadaran yang bersifat menyeluruh ya. Jangan cuman mereka-mereka yang memperjuangkan saja, dan itu menjadi sasaran. Jadi sasaran kebencian. Sementara akar rumput ini yang harusnya menjadi support buat yang menyampaikan justru acuh tak acuh. Padahal sebenarnya kita lagi memperjuangkan nasib mereka. Perlu ada aksi contoh nyata teman-teman di UGD, gawat darurat
Itu mereka terima pasien, kemudian mereka tangani sampai mereka stabil pasiennya, kemudian di ruang rawat. Kita bisa melihat teman-teman UGD itu lebih banyak pada hard skill, skill yang lebih yang nampak begitu. Harus ada pasang infus, misalnya pemberian obat. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pelimpahan kewenangan tadi, itu memang harus perlu diskusi panjang. Dan bukan hanya diskusi panjang, tetapi rasa legowo dan ketulusan kita untuk melihat siapa yang harus kita berikan itu memang harus perlu ditanamkan dari diri kita. Bahwa dalam melayanan kesehatan ini, petugas kesehatan baik dokter, perawat, bidan dan sebagainya, kita tidak harus selalu berpikir saya yang harus lebih kaya, saya yang harus lebih banyak uangnya. Tidak seperti itu. Kita harus melihat siapa yang lebih banyak kerjaan yang sesuai dengan risiko yang lebih tinggi. Pemasangan infus, pilihan atau opsi untuk memasang infus, instruksinya dari medis, dokter. Pasang infus cairannya macam-macam. Ada NaCl, ARL, ada D5 dan sebagainya. Itu adalah kompetensi dan kewenangan dari seorang dokter yang menentukan pasang infus. Pasien ini adalah RL, sekian tetes per menit, 28 tetes per menit. Kewenangan dokter. Kewenangan dokter. Kita berbicara kompetensi, karena profesi ini ada kompetensi, ada kewenangan. Kita mungkin boleh kompeten, tapi terbatas dalam kewenangan. Betul. Nah, pasang infus sekian, itu kompetensi dan kewenangan. Nah, ketika misalnya teman perawat sudah siapkan semua alat dan bahannya untuk pasang infus, perawat melakukan pemasangan infus. Ketika kita pasang infus, situasinya seperti apa? Kita mau cari venanya dulu. Betul. Cari venanya. Betul. Kalau sekali pasang, mungkin gampang saja. Tapi ketika misalnya venanya sulit, tidak ketemu, sudah dehidrasi, kolaps misalnya, di situ tantangannya buat seorang perawat untuk berhasil tidaknya untuk pasang infus itu. Dan pressure-nya semakin meningkat. Semakin meningkat. Belum lagi kalau keluarga mengamuk. Dan resiko untuk terkena kekerasan juga sangat tinggi. Baik fisik maupun psikis. Iya, betul. Ya kan? Itu harusnya diperhatikan. Diperhatikan. Hal yang sampai yang kecil seperti itu yang harus dipikirkan untuk memberikan penghargaan kepada orang dalam memberikan asuhan. Ini kan tidak dipikirkan, jangankan dipikirkan, dilihat saja tidak misalnya. Dipahami aja minimal. Iya, minimal seperti itu. Atau ada pengertian tertentu lah yang diberikan. Atau minimal terima kasih secara tulus, minimal aja itu ya. Cuman memang ada pembahasan juga. Saya ingat ini yang pernah kita bahas ketika saya masih di Makassar. Seorang dosen saya pernah bilang, dan beliau kerja di Wahidin. Salah satu hal yang menyebabkan masih tingginya keterzoliman ini, masih berlaku keterzoliman ini sampai dengan hari ini, itu karena kompetensi secara kognitif yang dimiliki oleh perawat yang tidak merata. Kata beliau begini, suatu ketika ada seorang dokter yang memahami bahwa ini kerjaan medis, ini kerjaan perawat, ini kerjaan kolaborasi dan seterusnya. Kita nggak boleh tidak boleh lewati. Saling tumpang tindih. Iya, saling tumpang tindih. Suatu ketika kemudian si dokter itu mengajak diskusi perawatnya. Nurse atau Bu Suster, kalau dari segi kewenangan keperawatan, seharusnya pasien ini dibikin bagaimana? Apa jawabannya? Si dosen saya kemudian bilang, saya sih berharap dia akan menjelaskan. Oh gini dok, kalau dari segi keperawatan seharusnya dilakukan A, B, C, dan D. Karena begini, D, A, dan seterusnya. Tapi jawabannya, dia bilang gini, terserah kita nih dok, kita Ji. Jadi masih ada mentalitas pesuruh itu yang masih melekat. Sehingga kemudian kata beliau, hari ini keterzoliman itu masih berlangsung itu karena itu. Karena kemampuan kognitif perawat itu mungkin ada yang bisa menjawab A, B, C, D sampai dengan Z, tapi tidak banyak. Mayoritas yang masih mentalitas pesuruh itu, dalam tanda kutip ya. Sepakat nggak Pak Masri dengan pernyataan seperti itu? Saya kira masih sepakat karena masih ada oknum-oknum seperti itu di lapangan. Oknum dan banyak. Iya banyak, dan
Oleh karena itu, karena kita ini dalam forum akademisi, bagaimana menyiapkan generasi perawat yang benar-benar perlahan-lahan itu dirubah. Tetapi juga di satu sisi selain kita merubah SDM, kita juga harus merubah sistem. Betul. Kalau kita rubah sistem layanan di rumah sakit terutama, itu memang bagaimana teman-teman perawat ini berdayakan. Ketika lemah misalnya dalam kompetensinya, kita naikkan kompetensinya dan kita berikan kewenangan untuk itu. Jadi tidak ada saling ketergantungan. Iya kan? Nah, itu yang sangat penting. Oleh karena itu kita berharap dengan regulasi yang baru melalui Kolegium Kesehatan Indonesia itu yang membuat standar pendidikan, baik pendidikan kedokteran, pendidikan keperawatan, kebidanan, semua profesi kesehatan di Indonesia itu tidak ada lagi tumpang tindih. Kompetensi lulusannya kita tinggal mengikut saja. Kemudian dalam settingan pekerjaan mereka masing-masing di rumah sakit, siapa melakukan apa? Berapa penghargaannya? Itu harus sudah sampai di situ kita harus bahasanya dan kebijakannya sudah harus sampai situ. Sehingga orang memilih jurusan, saya mau jadi perawat, saya mau jadi dokter, saya mau jadi macam-macam, itu sudah mereka lihat. Gitu. Kita harus memutus budaya ini, mata rantai ini dan untuk generasi kita ke depan. Dan juga akhirnya bahwa kampus-kampus yang memproses lulusan keperawatan juga bermain dalam kesalahan ini. Artinya perlu ada peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan oleh universitas atau sekolah-sekolah tinggi kesehatan lainnya yang memproses dan menghasilkan seorang perawat yang siap pakai di lapangan. Itu memang harusnya punya mempersiapkan tenaga perawat yang kalau diajak diskusi bisa menjawab A, B, C, D sampai Z, bukan mentalitas pesuruh seperti tadi. Nah, ini juga jadi tantangannya. Saya tahu bahwa di rumah sakit itu ada sistem peraturan yang menekankan agar supaya yang belum D3 untuk melanjutkan ke strata 1 dan yang sudah strata 1 minimal sudah profesi. Tapi memang akhirnya dipaksakanlah mereka yang masih diploma 3 ini untuk akhirnya S1. Tapi terkadang mentalitas ini nggak hilang. Sehingga kemudian saya masih dapat ada perawat-perawat yang kita sebut kelas non reguler yang lanjut dari D3 ke S1 itu bilang, "Pak, dia sudah kasih ujian, Pak. Orang ini cuma baca ijazah." Tidak bisa begitu. So tidak baca ilmu. Akhirnya saya jadi serba salah. Bahkan ada mahasiswa yang datang ke ruanganku, "Pak, skripsiku ini terus terang dibikinkan. Soalnya Pak, biar bagasi menyala komputer saya tidak tahu." Saya itu agak dilema kalau yang sudah ibu-ibu begitu. Saya agak tarik napas dan kemudian bingung mau jadi kayak gimana. Mau idealis benturannya seperti itu. Nah, kemudian tidak idealis, kita memperpanjang justru persoalan-persoalan yang harusnya sudah bisa kita selesaikan berapa tahun yang lalu. Bagaimana Pak Masri? Jadi selain kita internal perawat SDM-nya juga disiapkan, diperbaiki ke depan. Tapi satu sisi juga teman-teman profesi lain yang senantiasa setiap saat itu berkolaborasi dengan kita juga memperbaiki cara pandangnya terhadap perawat. Ya kan? Dia mau lihat perawat ini seperti apa. Kita tidak boleh egois dengan dengan profesi kita masing-masing. Tapi ketika kita merawat pasien, bagaimana pasien ini sembuh, cepat dia pulang misalnya, itu kan goalnya kita semua, tujuannya kita semua seperti itu. Tetapi dalam proses asuhan ini kita harus memperbaiki kita punya cara pandang kolaborasinya kita terhadap teman-teman profesi lain. Beberapa kali saya menjadi membawakan materi kepada teman-teman adik-adik koas kedokteran di FK Unpad sebagai pemateri terkait dengan kolaborasi. Nah itu tapi materi paling 1 jam 2 jam dan itu kalau ada yang ingat syukur. Tetapi yang paling penting adalah pada saat mereka menjadi dokter muda di rumah sakit, bagaimana senior-senior mereka itu mempraktekkan kolaborasi terhadap profesi lain. Itu kan yang akan menjadi model mereka, role model mereka ketika mereka praktek.
Itu juga jadi masalah ya ketika kemudian di tingkat pendidikan saya mereka terdoktrin bahwa tenaga kesehatan lain itu adalah pembantunya kita. Itu ya, kan misalnya seperti itu. Ya. Iya. Sehingga kemudian atau dokter-dokter muda mentalitasnya adalah memandang masih seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu di lapangan. Kita tidak ini adalah itu. tenaga kolaborasi, bekerja sama. Kita masing-masing punya kompetensi, keilmuan masing-masing yang kita berikan kepada pasien karena kok tidak mungkin kok bekerja sendiri untuk pelayanan pada pasien. Kamu membutuhkan tenaga kesehatan lain. Ada 30 lebih jenis tenaga kesehatan di Indonesia. Dan secara kewenangan kita masing-masing, dan harusnya kau tidak boleh memandang sebelah mata kepada profesi yang lain. Tidak ada profesi yang jauh lebih tinggi daripada profesi yang lain, karena kita secara lama pendidikan sama, kita juga mengenyam profesi yang sama dengan profesi yang lain tentunya juga. Jadi memang ini yang perlu. Saya rasa cara pandang itu yang harus dirubah dulu. Iya, betul. Dirubah bagaimana sistem layanan kita, karena memang kalau tidak dirubah maka motivasi bagi teman-teman yang front yang bekerja di terdepan itu akan menurun. Betul. Saya juga tidak hanya mendapatkan di rumah sakit, tapi data-data di puskesmas juga saya dapatkan. Contoh misalnya teman-teman saya sebagai ketua PPNI juga mendapatkan curhatan juga dari teman-teman profesi lain. Contoh misalnya bidan. Bidan di puskesmas itu ini ada data dan faktanya. Jadi mereka melakukan ANC, antenatal care, sebelum seorang ibu itu melahirkan, mereka kunjungi ke rumahnya. Ya kan, kunjungi ke rumahnya minimal berapa kali begitu. Dan tantangannya besar sekali. Tantangannya luar biasa. Begitu mau pembagian jasa layanan, ya ada juga teman-teman profesi lain ingin mendapatkan jasa dari situ. Padahal tidak melakukan apa-apa. Ini yang harus kita ubah. Ubah. Betul. Kan tidak tepat. Betul. Kita melakukan pekerjaan kemudian mendapatkan penghargaan secara penghargaan dalam nominal rupiah. Dan kau tidak berkeringat. Berkeringat. Kembalikan ke diri masing-masing. Apakah memang ideal tidak kita menerima uang kemudian kita tidak bekerja? Ya, sebenarnya teman-teman sekalian yang penonton di rumah, kita tidak ingin menjelek-jelekan profesi apapun di sini. Hari ini kita ingin belajar tentang, ingin menyadarkan, mengedukasi bahwa kita semuanya sama, berkolaborasi juga bersama. Seperti itu kayaknya. Karena undang-undang yang baru juga sudah memberi ruang untuk itu. Iya, betul. Bahwa kita sama. Direktur rumah sakit tidak harus profesi-profesi tertentu. Semua memiliki kesempatan yang sama. Tapi dengan catatan kompeten, sehat. Betul. Iya kan, dan memiliki latar belakang untuk bidang perumahsakitan terutama. Betul. Maka teman-teman, terutama generasi-generasi perawat ke depan, kita yang paling banyak, kita terdepan, tentunya juga harus siap dengan sumber daya manusia kita, baik secara mental, keilmuan, keterampilan, untuk menjadi betul-betul menjadi pelayan kesehatan, siapkan diri untuk menjadi pemimpin ke depan. Karena pimpinan itu bukan hanya profesi tertentu saja saya bilang, tapi juga untuk profesi yang lain. Oke, terakhir Pak Mastri, saya kembali ke Undang-Undang Nomor 17 Kesehatan Omnibus Law tadi. Salah satu kewenangan yang dipotong pada profesi sebenarnya adalah kompetensi dan lain sebagainya, pemberian rekomendasi. Itu kan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya organisasi profesi. Bahkan ada diskusi di kalangan teman-teman organisasi profesi atau bahkan tenaga kesehatan secara umum bahwa organisasi profesi itu tidak ada masa depan di kemudian hari. Bahkan itu hanya jadi tempat kumpul-kumpul saja untuk sekedar silaturahim, karena sudah tidak ada fungsi Iya, dalam tanda kutip nggak ada dananya sudah di situ. Kalaupun ada dananya kecil. Sementara menggerakkan organisasi profesi itu kan agak sulit kalau tidak punya anggaran. Apapun organisasi apapun akan sulit kalau tidak punya anggaran. Lalu bagaimana PPNI Provinsi Sulawesi Tengah ini menyiasati itu? Strategi apa yang Pak Masri lakukan dan bagaimana pandangannya tentang itu? Bagi saya setiap ada tantangan pasti ada peluang. Iya. Kita mengambil hikmah dari semua kejadian. Jadi benar bahwa fungsi dari organisasi profesi ini sudah banyak kurangnya
tetapi masih tetap dalam peningkatan kompetensi anggota, kemudian etika dalam sosial, dalam kegiatan sosial politik kita harus berperan dalam hal itu. Benar bahwa ketika perannya terhadap anggota itu berkurang, maka anggota juga merasa berhak bahwa saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar ke organisasi profesi karena peran terhadap organisasi profesi terhadap saya juga berkurang. Tetapi dalam PPNI kita misalnya bagi anggota PPNI yang aktif kita menyiapkan pengacara secara gratis ketika kita tidak minta-minta misalnya kita tersangkut masalah hukum kriminal ada pengacara dari PPNI yang kita siapkan. Kemudian kita akan bersama-sama meningkatkan kompetensi. Nah, memang benar juga penghasilan dari organisasi profesi dalam 2 sampai dengan 3 tahun terakhir itu sangat menurun. Sebagai contoh, tahun 2024 kemarin itu dari 14.200 lebih anggota PPN Sulawesi Tengah yang membayar iuran itu hanya 2.000 lebih orang, 2.200 orang. Penurunnya besar sekali. Besar sekali. Nah, kami PPN Sulawesi Tengah sejak diberlakukannya undang-undang yang baru, sejak 2022-2023 kami mengambil langkah-langkah yang bagaimana agar organisasi ini tetap hidup. Ya, tentunya untuk tetap hidup harus ada pendanaan seperti itu. Kalau sebelumnya kita memang murni dapat dana itu dari iuran anggota. Maka sejak 2022 saya diwariskan oleh ketua PPNI sebelumnya itu adalah uang sedikit ya, ada modal. Kemudian pas 2022-2023 itu terbit undang-undang kurang penghasilan dari kas, saya dengan teman-teman berpikir untuk bagaimana uang yang ada ini kita buat usaha. Jadi jadi bikin kantong usaha baru untuk mensuplai pendanaan di organisasi profesi. Oke, cerdas Pak. Jadi kita kembali langkah apa yang dilakukan? Upaya menjadi entrepreneurship. Karena pasarnya adalah perawat yang begitu banyak ya. Jadi usaha yang nyata yang kami lakukan adalah pertama kantor sekretariat, rumah perawat ya, sekretariat PPN Sulawesi Tengah itu kami jadikan menjadi asrama mahasiswa dan rumah singgah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Undata terutama. Jadi alhamdulillah penghasilan dari situ cukup lumayan ya. Jadi selain membantu menyediakan fasilitas buat mahasiswa dan juga pasien, jadi sumber pendapatan baru. Dan itu tidak sama harganya dengan rumah penginapan di sekitar Rumah Sakit Undata yang jauh lebih mahal. Mahasiswa dari luar kota Palu atau dalam kota Palu misalnya ingin memanfaatkan fasilitas itu ya silahkan saja. Jadi harga mahasiswa, karena kita juga berpikir bahwa mahasiswa perawat adalah cikal bakal perawat kedepannya, bagaimana kita memberikan bantuan mereka dalam tahap pendidikan. Tapi satu sisi juga rumah sekretariat itu tidak kosong, tidak kosong melompong seperti kantor sekretariat yang lainnya. Kita harus aktifkan tempat itu untuk menghasilkan seperti itu. Beberapa gelombang mahasiswa dari luar kota juga sudah gunakan itu. Ada dari Banggai Laut, ada dari Toli-Toli, dari mana saja itu yang sudah menginap di rumah sekretariat. Menggunakan fasilitas. Beberapa juga pasien dari luar kota Palu yang dirawat di Undata, mereka misalnya menunggu jadwal operasi. Setelah operasi harus kontrol sebelum pulang. Itu kita inapkan di rumah sekretariat kita. Jadi alhamdulillah di kita PPN Sulawesi Tengah sudah memiliki 2 sekretariat yang dekat dengan Rumah Sakit Undata dan pasarnya sangat luar biasa. Kalau penonton kita pengen mengakses itu Pak, di mana tempatnya, alamat lengkapnya? Dan jadi teman-teman sekalian, ketika misalnya ada mau berurusan ke Kota Palu, tepatnya misalnya ke Rumah Sakit Undata, mau bawa keluarga misalnya mau menginap ya, silakan boleh menggunakan fasilitas Sekretariat PPN Sulawesi Tengah. Itu tepatnya berada di samping Rumah Sakit Undata. Dekat. Bisa dekat diakses sekali, sambil jalan kaki.
Tapi kalau misalnya jalan kaki sulit, misalnya bawa pasien, kita juga menyiapkan ambulans. Ambulans, dan ini jadi pendapatan sendiri juga. Pendapatan sendiri. Jadi selain rumah singgah atau asrama mahasiswa, kami PPN Sulawesi Tengah juga menyiapkan ambulans. Jadi sejak 2024 kemarin itu beroperasi, itu ada ambulans 1 unit ya, tertulis ambulans PPN Sulawesi Tengah. Itu kita juga selain komersil juga sosial. Jadi memiliki penghasilan luar biasa menurut kami. Jadi jenazah, pengantaran jenazah ke luar kota misalnya dari rumah sakit Undata atau dari rumah sakit lain, kita antar ke tempat tujuan ya, asal keluarga jenazah tersebut. Tentunya juga harganya tidak sama dengan harga ambulans umumnya. Karena kami berpikir bahwa orang meninggal ini ya kehilangan, kemudian kita berikan beban juga yang begitu berat dari sisi keuangan. Jadi bukan hanya semata-mata komersil, tetapi juga adalah upaya-upaya sosial yang kita berikan ke masyarakat. Berarti seperti memang itu. Dampak dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu diakali dengan membuat unit usaha baru. Sehingga kemudian pemahaman bahwa organisasi profesi itu hanya tempat kumpul-kumpul tidak terjadi untuk khusus PPNI Sulawesi Tengah. Pastinya seperti Insya Allah itu. Seperti itu, dan akan ada unit usaha lain ya Pak yang mau rencananya sekali lagi saya melihat peluang usaha itu pasarnya adalah teman-teman perawat. Yang paling mudah dikerja di rumah sakit itu, selain sudah ada disediakan oleh misalnya pihak rumah sakit dan koperasi misalnya, kebutuhan-kebutuhan pasien, juga yang paling mudah itu misalnya teman-teman PPN yang paling di bawah tingkatnya, di bawah komisariat yang ada di rumah sakit juga bisa misalnya pakaian pasien dan keluarga pasien. Jadi laundry pakaian pasien yang datang ke rumah sakit. Kan di rumah sakit itu dilarang menjemur, mencuci pakaian. Teman-teman perawat yang tiap hari ke pasien ini jangan banyak-banyak pakaian kotornya ya, yang dibawa. Ini kan menjadi tempat juga misalnya penyakit kalau misalnya banyak sampah dan sebagainya. Betul. Jadi kita bisa kumpul melalui perawat yang ada di ruang rawat itu. Kalau misalnya bapak ibu mau, ini ada laundry dekat sini. PPNI punya. Itu juga menjadi penghasilan. Itu sudah berdiri Pak atau baru rencana? Kita rencananya seperti itu. Kemudian kalau di rumah sakit Undata ada juga warung PPNI, tapi milik PPNI Komisariat Undata. Dan itu sangat bagus sekali karena dikelola dengan secara higienis ya. Jadi penghasilan juga buat teman-teman PPNI di komisariat. Jadi itu setiap ada tantangan pasti ada peluang yang kita. Betul. Jangan mengeluh saja, tapi memanfaatkan celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Masri. Saya sebenarnya pengen mau menggali lagi, mungkin di diskusi berikutnya. Cuma Pak Masri hari ini mau menguji mahasiswa. Menguji mahasiswa ya. Jadi terbatas waktu kita. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Pak Masri kalau kita undang bersedia lagi, kita mungkin akan banyak berdiskusi tentang persoalan-persoalan perawat di lapangan, bagaimana masalah-masalah di lapangan dan apa peran PPNI secara khusus misalnya menangani kasus-kasus seperti itu, dan secara umum mungkin PPNI apa sih kontribusinya pada perawat-perawat secara luas akar rumput ini. Sebenarnya PPNI ini apa kontribusinya? Mungkin kita akan gali di lain waktu. Kita jadwalkan kembali. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada statement, ada pernyataan penutup Pak Masri jadi motivasi buat penonton kita di channel YouTube UWN Media ini. Silakan Pak. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara pada siang hari ini di podcastnya Universitas Udayana Nusantara. Saya kira ini menjadi sangat penting karena namanya kita bermain di lapangan, satu saat kita harus duduk, menceritakan pengalaman, kemudian mengambil hikmah dari situ. Satu pelajaran yang harus kita ambil
dari cerita awal tadi itu, dari sejarah saya kenapa sampai di sini adalah pertama kita harus betul-betul membawa diri kita baik-baik dari manapun asalnya kita. Kemudian kita harus siap menerima semua orang menjadi keluarga kita, bagian dari diri kita. Kita lepaskan atribut kita, ya, sehingga kita bisa tadi itu membina hubungan dengan orang lain dan kita bisa diterima dengan baik oleh semua orang seperti itu. Kemudian prinsip hidup tetap harus ada, ya. Kita harus apalagi dekat dengan semua orang, itu paling pentingnya, membina hubungan jangan kotak-kotakan diri, jangan berpikir kita yang lebih hebat. Kita dengarkan dulu apa orang katakan seperti itu. Kemudian kita memberikan jawaban dari kita pun saat ini mungkin benar, tapi ke depan mungkin salah. Jadi perlu dikoreksi seperti itu. Kemudian kami menjadi pengurus PPN Sulawesi Tengah, ya, senantiasa ingin memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, ya, dan saya juga harap kepada teman-teman lulusan pendidikan perawat untuk menjadi anggota PPNI, karena kalau kita berjalan secara sendiri-sendiri pasti banyak kekurangannya, tapi kalau kita bersama-sama kita akan bisa mengembangkan diri, karena ilmu perawat ini adalah ilmu yang cepat berkembang. Mungkin dari teman yang satu ada perkembangan ilmunya, kita bisa saling sharing seperti itu. Ya, saya kira itu penutup dari saya. Tetap semangat, ya. Harus jaga kesehatan terutama fisik dan mental kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Masri sudah mau mengisi salah satu episode di podcast Win Talks ini, di podcast Universitas Nusantara. Jangan lupa guys untuk subscribe, like dan komen agar supaya channel ini bertumbuh dan bisa mengedukasi untuk teman-teman perawat atau kesehatan secara umum atau masyarakat secara luas. Sekali lagi terima kasih Pak Masri dan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Ya, jadi pingin terus di sini, tidak mau keluar, ya, nyaman juga.